Baiklah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan dapat mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Diambil dari sumber Life Science bahwa fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan dari sinar matahari. Nah, jadi tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk dapat melakukan fotosintesis sehingga kepenuhan nutrisinya dapat terpenuhi. Nah, karena melakukan pembuatan makanan sendiri, maka tumbuhan hijau dikategorikan sebagai organisme autotrof. Yang mana tumbuhan yang bisa membuat makanan ini sendiri harus memiliki klorofil atau zat hijau daun. Yang mana klorofil ini merupakan pigmen pada tumbuhan hijau yang berfungsi menangkap sinar matahari lalu dikonversi menjadi energi kimia yang terikat dalam molekul karbohidrat. Nah, dalam fotosintesis, energi cahaya matahari akan bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air, yang nantinya akan menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Nah, dari hasil tersebut, maka nantinya karbon dioksida akan dikonversikan menjadi glukosa padat untuk dapat dikonsumsi tumbuhan bersama dengan air. Sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara. Nah, jadi oksigen atau udara yang kita rasakan setiap pagi itu adalah oksigen 90% dihasilkan oleh oksigen yang dimasak oleh tumbuhan. Nah, proses fotosintesis. Jadi pada proses fotosintesis ini tidak hanya berlaku reaksi biologi saja, tetapi juga terjadi reaksi kimia dan juga fisika. Nah, pada reaksi kimia, fotosintesis ini merupakan cara tumbuhan untuk dapat memproduksi energi yang bermanfaat bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Nah, energi yang dihasilkan ini adalah energi kimia yang dapat berupa ATP. Fotosintesis berlangsung di bagian tumbuhan yang memiliki kloroplas, seperti pada gambar. Misalnya pada daun dan batang yang berwarna hijau. Nah, kloroplas yang mengandung klorofil ini yang merupakan bahan utama untuk menyerap energi cahaya. Nah, dari proses ini mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi bagi tumbuhan, yang mana tumbuhan hijau membutuhkan sinar matahari untuk dapat melakukan proses ini sehingga kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 2 untuk SMP dan MTS kelas 8 yang ditulis oleh Sugeng Yuli Irianto, fotosintesis melibatkan banyak reaksi kimia yang kompleks. Secara sederhana, reaksi kimia fotosintesis yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimanakah reaksi kimia fotosintesis, proses dan faktornya. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa karbon dioksida akan diambil oleh tumbuhan melalui udara yang melalui stomata pada daun. Nah, sementara itu air akan diambil dari dalam tanah oleh akar dan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau silem. Jadi ketika cahaya matahari muncul, maka zat klorofil pada daun akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Nah, sehingga proses pembuatannya seringkali terjadi pada pagi dan siang hari. Nah, pada proses tersebut, glukosa yang dihasilkan akan menjadi bahan dasar yang nantinya akan diolah kembali menjadi zat makanan seperti protein, lemak, vitamin, dan senyawa lainnya. Jadi, zat makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis tadi akan digunakan untuk proses respirasi dan sisanya
disimpan pada batang, akar, buah, dan biji. Tujuannya adalah agar bisa untuk dimasak kembali atau difotosintesiskan kembali di masa selanjutnya. Nah, oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis nanti akan dilepaskan ke udara bebas yang dapat kita rasakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah faktor-faktor dari hasil reaksi kimia fotosintesis. Fotosintesis dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi reaksi keseimbangan kimia dari proses fotosintesis. Yang pertama yaitu kandungan klorofil. Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, bahwa klorofil sangat berperan dalam menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Nah, jadi semakin tua usia daun, maka kemampuan berfotosintesis akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan adanya perombakan pada klorofil dan berkurangnya fungsi dari kloroplas yang terdapat pada klorofil. Yang selanjutnya yaitu adanya faktor luas permukaan daun. Nah, luas permukaan daun dapat memengaruhi banyaknya cahaya yang diserap oleh klorofil. Jadi, semakin besar luas permukaan daun, maka semakin banyak juga cahaya yang dapat diserap oleh klorofil. Selanjutnya yaitu stomata. Nah, kemampuan dari membuka dan menutupnya stomata sangat mempengaruhi masuknya karbon dioksida ke daun. Faktor berikutnya yaitu kadar karbon dioksida di udara. Nah, karbon dioksida merupakan bahan dasar berlangsungnya fotosintesis. Semakin banyak kadar karbon dioksida di udara, maka semakin cepat terjadinya proses fotosintesis. Nah, faktor berikutnya yaitu ada kadar oksigen, di mana semakin tinggi kadar oksigen, maka semakin rendah laju fotosintesisnya. Jadi, seperti yang dikaitkan sebelumnya, harus lebih banyak kadar karbon dioksidanya. Selanjutnya yaitu ini adalah faktor yang paling penting dalam fotosintesis, yaitu cahaya. Nah, semakin tinggi intensitas cahaya, maka laju fotosintesis akan semakin meningkat. Yang mana cahaya matahari juga mempengaruhi pembentukan dari klorofil. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu suhu udara, yang mana umumnya semakin tinggi suhu udara, maka laju fotosintesis akan semakin meningkat. Namun, jika suhu terlalu tinggi, maka fotosintesis akan berhenti karena rusaknya enzim yang berperan dalam fotosintesis. Berikutnya juga ada air tanah, yang mana ketersediaan air tanah juga dapat mempengaruhi kadar air pada sel daun yang dapat memicu terbukanya stomata. Nah, begitulah faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana fotosintesis ini ditinjau dari segi fisikanya. Nah, kita dapat mengamati tabel yang mana seorang ilmuwan melakukan percobaan terhadap meninjau bagaimana pengaruh fisika terhadap fotosintesis ini. Dan didapatkan hasil dari uji coba yang tidak hanya intensitas cahaya yang mempengaruhi produksi oksigen, namun juga adanya jarak antara tumbuhan dengan cahaya, itu juga dapat mempengaruhinya. Nah, jadi berdasarkan tabel menunjukkan bahwa jarak dengan produksi oksigen berbanding lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin dekat dengan cahaya terang, maka semakin besar produksi oksigennya. Nah, percobaan mengenai fotosintesis dapat dilakukan dengan uji Sage dengan menutup daun dengan aluminium selama 1 hari. Nah, setelah itu direbus dengan alkohol sampai keadaan daun menjadi pucat, lalu ditetesi dengan lugol dan mendiamkannya selama beberapa menit. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tertutup aluminium tidak akan menunjukkan reaksi. Jika yang tidak tertutup, maka akan menunjukkan reaksi daun lebih gelap pada warnanya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat amilum di dalam daun. Maka dapat kita simpulkan
bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jika tidak ada tumbuhan, maka semua makhluk hidup yang lain tidak akan ada di permukaan bumi. Karena hasil dari fotosintesis yang merupakan glukosa dan oksigen atau C6H12O6 ditambah 6O2, dalam menjelaskan fotosintesis tidak hanya ilmu biologi saja, tetapi juga bisa dijelaskan dalam proses kimianya, bagaimana juga ditinjau dalam segi fisikanya. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fotosintesis dan sistem sonar. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.